Berniat untuk membantu kehidupan keluarga, wanita ini malah bernasib malang, disiksa berkepanjangan, bahkan dibuat kelaparan, hingga akhirnya dibiarkan tewas secara mengenaskan. Inilah tragedi Piang Ngaidot. Piang lahir pada tanggal 13 Juni 1992 di daerah pedesaan Dimpi di negara Bigiancin yang merupakan negara bagian termiskin di negara Myanmar. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani. Piang pun memiliki 10 saudara kandung, dan ketika berusia 4 tahun, kedua orang tua Piang ini meninggal dunia. Piang dan saudara-saudara kandungnya hanya bergantung pada sebidang tanah pertanian peninggalan kedua orang tuanya. Tidak cukup dengan mengelola lahan pertanian, menginjak dewasa, Piang pun sempat bekerja sebagai kuli bangunan. Namun penghasilan sebagai kuli bangunan ini rupanya masih kurang mencukupi untuk membantu perekonomian keluarganya. Piang pun kemudian berhenti, dan dia tertarik untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Singapura. Dia tertarik karena mendapatkan iming-iming gaji yang jauh lebih tinggi daripada bekerja sebagai kuli bangunan di desanya. Impian Piang hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih layak bagi semua keluarganya. Dia hanya berencana untuk bekerja selama kurang lebih 3 tahun. Dan setelah dia bisa membeli tanah dan membangun sebuah rumah, dia ingin kembali ke desanya. Saat Piang sudah memutuskan untuk pergi ke Singapura, ternyata usia Piang ini masih belum mencukupi syarat usia minimum yang sah sebagai pembantu rumah tangga di Singapura, di mana usia minimum yang sah adalah 23 tahun, sedangkan usia Piang pada saat akan berangkat ke Singapura masih kurang 2 bulan lagi. Impian untuk membantu perekonomian yang semakin besar, Piang pun akhirnya diarahkan oleh agennya untuk menyuap pihak imigrasi agar bisa mengubah tanggal lahirnya menjadi 13 April 1992, tepat 2 bulan lebih awal dari tanggal lahir aslinya. Setelah Piang datang ke Singapura, dari agennya, Piang dipekerjakan ke sebuah keluarga yang tinggal di daerah Bisan. Majikan Piang bernama Gayatri Marugayan, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 35 tahun. Sedangkan suaminya bernama Kevin Chelpham, yang berprofesi sebagai seorang polisi di Singapura. Pasangan suami istri ini mempunyai 2 orang anak, yaitu seorang anak perempuan berusia 4 tahun dan seorang bayi. Di sana juga tinggal ibu dari Gayatri yang bernama Prema, di mana Prema berusia 57 tahun. Selama bekerja di keluarga majikannya, Piang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Piang mendapatkan serangkaian tindakan kekerasan, tidak hanya dari Gayatri, namun suami dan ibu dari Gayatri juga melakukan kekerasan yang sama terhadap Piang. Piang tidak boleh menggunakan handphone, dan dia bahkan sulit sekali mendapatkan jatah hari libur di setiap minggunya. Gayatri bahkan selalu berteriak kepada Piang kalau Piang itu bodoh, lamban, jorok, dan hanya bisa makan banyak dan tidak bisa bekerja. Kekerasan fisik dan cacian kepada Piang semakin meningkat setiap harinya. Bahkan kekerasan fisik itu terjadi beberapa kali dalam sehari. Gayatri juga menilai Piang tidak pernah patuh kepada majikannya itu. Kekerasan fisik yang diterima oleh Piang
bahkan seringkali tertangkap oleh kamera CCTV yang ada di rumah itu. Rekaman itu menunjukkan secara jelas bagaimana kekejaman yang dilakukan keluarga Gayatri kepada Piang. Rekaman itu salah satunya memperlihatkan bagaimana Gayatri menuangkan air dingin ke badan Piang, menampar, menendang, bahkan mendorong Piang hingga Piang jatuh dan kepalanya terbentur ke lantai. Setelah jatuh ke lantai pun, Gayatri dengan tega masih menginjak-injak dan menendang badan Piang dan kepala Piang. Di dalam rekaman lainnya, Gayatri juga pernah terlihat menggunakan benda-benda lain untuk menyiksa Piang. Gayatri menggunakan botol dan sendok logam untuk menyiksa dan menyerang Piang. Bahkan setelah tersungkur pun, Piang juga masih mendapatkan serangkaian serangan dari Gayatri. Gayatri masih menjambak rambut Piang sambil mengangkatnya dari lantai dan mengguncang-guncangkan kepala Piang dengan begitu kerasnya. Masih juga tidak puas, Gayatri juga terlihat bahkan melanjutkan siksaannya dengan membakar punggung dan dada Piang dengan menggunakan setrika panas. Kemudian Gayatri juga terlihat mencekik leher Piang berkali-kali. Bahkan penyiksaan kepada Piang ini seringkali dilakukan Gayatri di depan anak-anaknya. Tidak hanya Gayatri, rupanya suami dan ibu Gayatri juga sering melakukan tindakan kekerasan yang sama kepada Piang. Suami Gayatri yaitu Chelvam bahkan sering menggunakan tongkat pemukul untuk memukuli Piang. Tidak puas menyiksa, keluarga Gayatri juga seringkali tidak memberikan makanan dan waktu istirahat kepada Piang. Piang hanya diperbolehkan tidur maksimal 5 jam sehari. Piang juga hanya diizinkan makan dengan irisan roti yang sudah direndam ke dalam air atau makanan mentah yang ada di dalam kulkas, dan juga nasi sisa yang sengaja dibuat basi oleh Gayatri. Keluarga Gayatri terlihat sangat jijik kepada Piang. Saat bekerja, Piang dipaksa untuk menggunakan masker yang menutupi hidung Piang sampai berlapis-lapis. Piang pun juga diharuskan membuka pintu toilet kapanpun Piang menggunakannya, termasuk pada saat mandi. Sebelum kematiannya, Piang berhasil untuk berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon. Namun, Piang tidak pernah menceritakan kejadian penyiksaan yang dialaminya kepada keluarganya. Tidak lama setelah Piang menelpon keluarganya, Piang pun mendapatkan serangkaian tindakan kekerasan yang lebih parah dari kekerasan-kekerasan sebelumnya. Pada malam hari di tanggal 25 Juli 2016, Gayatri dan ibunya menampar, memukul, menyiram air, dan menendang badan Piang. Mereka juga mengikat tangan Piang ke kisi-kisi jendela sebelum meninggalkan Piang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Gayatri menuduh Piang mencuri makanannya yang ada di dalam kulkas. Keesokan harinya di jam 5 pagi, Gayatri kembali menyiksa Piang. Dia memukul, menendang, menginjak leher dan kepala Piang. Di dalam rekaman CCTV juga terlihat bahwa Piang sudah memohon belas kasihan dari Gayatri. Namun,
Gayatri justru semakin brutal menyiksa Piang. Gayatri lanjut memukul, menendang, dan menjambak rambut Piang dan menarik kepalanya hingga leher Piang menjulur ke belakang. Kemudian mencekik leher Piang, dan saat itu terlihat Piang yang sudah sama sekali tidak bereaksi. Pada pukul 7.30 pagi, setelah suaminya berangkat kerja, Gayatri ingin menyiksa Piang kembali. Namun saat disiram air dan dicoba dibangunkan, Piang sama sekali tidak bereaksi. Kemudian pada pukul 9.30 pagi, Gayatri menghubungi klinik dan meminta agar dokter bisa datang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi Piang. Gayatri mengatakan jika dia menemukan Piang yang jatuh ke lantai. Sambil menunggu dokter, Gayatri dan ibunya mengganti pakaian Piang yang basah dengan pakaian yang kering, agar nantinya dokter tidak menaruh curiga. Pada pukul 10.50, dokter akhirnya datang. Dokter Grace Kwan tiba di rumah mereka untuk memeriksa kondisi Piang. Setelah diperiksa, Dokter Grace Kwan menyampaikan bahwa Piang sudah meninggal dunia dan kemudian segera memanggil ambulan. Setelah ambulan membawa tubuh Piang, polisi segera dipanggil untuk melakukan penyidikan. Awalnya, keluarga Gayatri ini tidak mengakui perbuatannya. Polisi kemudian melakukan otopsi. Hasil otopsi yang dipimpin oleh ahli patologi forensik terungkap bahwa tubuh Piang terdapat banyak sekali luka. Tepatnya terdapat 31 bekas luka baru dan 47 luka luar. Badan Piang juga sangat kurus, dan dia juga mengalami kekurangan gizi. Piang kehilangan 38% berat badannya dan hanya berbobot 24 kg pada saat ditemukan meninggal dunia. Dokter mengatakan bahwa Piang menderita kekurangan gizi yang sangat parah. Setelah penyelidikan dilakukan, polisi kemudian langsung menangkap Gayatri dan ibunya, yaitu Prema. Mereka didakwa melakukan tindakan pembunuhan tingkat pertama dengan ancaman hukuman mati. Tetangga mereka sangat terkejut atas kejadian tersebut. Mereka menilai bahwa Piang adalah seorang gadis pendiam dan sopan di lingkungan mereka. Penyelidikan kemudian mengarah ke suami Gayatri, yaitu Chelfam. Dan pada bulan Agustus 2016, dia diskors dari kepolisian. Dia juga terbukti dengan sengaja mencoba menghilangkan barang bukti penganiayaan terhadap Piang. Chelfam terlihat mencoba melepas kamera CCTV untuk menyelamatkan istri dan mertuanya dari jeratan hukum. Gayatri dan Prema kemudian dikirim ke penjara. Mereka menjalani proses pemeriksaan psikiatris. Proses ini ternyata berlangsung sangat lama dan selesai pada bulan April 2020. Ini artinya proses pemeriksaan psikiatris sudah berlangsung selama 4 tahun sejak kejadian. Hasil dari pemeriksaan psikiatris tersebut, ternyata Gayatri mengalami gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Dan selama menjalani hukuman masing-masing ini,
Gayatri dan suaminya memutuskan untuk berpisah. Dan pada 13 Januari 2020, mereka sudah resmi bercerai. Setelah menjalani proses pengadilan yang sangat panjang, pada tanggal 22 Juni, hakim memutuskan untuk menghukum Gayatri selama 30 tahun penjara, di mana putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Hakim menilai kematian Piang adalah salah satu kejadian pembunuhan yang paling buruk, di mana korban mengalami penderitaan psikologis dan fisik sebelum korban dibunuh. Hakim juga menegur Gayatri di pengadilan. Hakim menilai Gayatri tidak menyesali semua perbuatannya. Atas putusan hakim, Gayatri beberapa kali berusaha untuk mengajukan banding. Namun, banding ini pun akhirnya ditolak. Vonis untuk Ibu Gayatri yaitu prema, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara selama 14 tahun. Namun pada saat banding, hakim memberikan hukuman yang lebih berat, di mana hukuman yang sebelumnya 14 tahun ditambah menjadi hukuman penjara selama 17 tahun. Sedangkan mantan suami Gayatri yaitu Celvam yang sudah diskor dari kepolisian sejak 2016 akan diadili secara militer. Setelah kematian Piang, pemerintah Kementerian Tenaga Kerja Singapura memberikan pembayaran asuransi secara penuh kepada anggota keluarga Piang. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada semua pelaku sudah cukup adil? Silakan komen.